Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rofiana dengan NIM 190388201027. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis bahasa. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikolinguistik. Faktor yang juga penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yaitu kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahasa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi hewan tidak. Selanjutnya yaitu struktur dan organisasi otak manusia. Pertumbuhan manusia menjadi penyelidikan para ahli sejak lama, khususnya tentang penyelidikan oleh para ahli paleoneurologi. Penyelidikan ini sudah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hasil penyelidikan ini setidaknya tampak pada ukuran otak manusia yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Meskipun ukuran bukan satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi, paling tidak ukuran itu memungkinkan akan adanya fungsi yang bertambah. Di sini ada menurut para ahli, Holloway mengemukakan perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap perkembangan ukuran, yang kedua adanya perubahan reorganisasi pada otak, yang ketiga munculnya sistem fiber yang berbeda-beda, daerah-daerah tertentu melalui korpus kolosum, yang keempat munculnya dua hemisfer yang asimetris. Sistem saraf merupakan pusat keputusan dan komunikasi tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambung. Dan yang kedua itu otak. Selanjutnya yaitu struktur otak manusia. Struktur otak manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu otak besar, yang kedua otak kecil, yang ketiga batang otak, yang keempat sistem limbik. Selanjutnya yaitu otak dan bahasa, hubungan otak dan bahasa. Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan bahasa dengan otak melalui sudut pandang neurolinguistik, maka di bawah ini akan dibahas pengertian bahasa. Untuk pengertian otak dan strukturnya sudah dibahas sebelumnya. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai untuk anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Selanjutnya itu pendapat bahasa menurut Brown adalah seperangkat simbol atau vokal maupun visual yang sistematis, mana suka mengonvensionalkan makna kata yang dirujuk dan dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunikasi atau budaya bicara dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diartikan bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang atau simbol yang sistematis yang digunakan untuk suatu komunitas bahasa dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Setelah pengertian bahasa dan otak, selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan otak dan bahasa. Otak terdiri dari dua belahan atau hemisfer, yakni hemisfer kiri dan kanan. Bagian manakah yang lebih berhubungan dengan bahasa? Ada pandangan yang menyatakan bahwa kebahasaan adalah tanggung jawab dari hemisfer kiri. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa penelitian tentang hal tersebut. Pandangan yang menyatakan bahwa kebahasaan tersebut tanggung jawab hemisfer kiri tidak sepenuhnya salah. Penelitian WADA pada tahun 1949 yang memasukkan cairan ke kedua hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan, maka terjadilah gangguan bicara. Tes yang dinamakan Decoded Listening Test yang dilakukan oleh Kimura pada tahun 1961 juga menunjukkan hasil yang sama. Kimura memberikan input, katakanlah kata da pada telinga kiri dan ba pada telinga kanan secara simultan. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa input yang masuk lewat telinga kanan lebih akurat daripada yang lewat telinga kiri. Selain itu, ada nama operasi yang dinamakan hemispherectomy.
Operasi ini satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi. Terbukti juga bahwa bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa orang itu akan menurun drastis. Sebaliknya, bila yang diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih dapat berbahasa meskipun tidak sempurna. Namun, selain dari penelitian tersebut di atas, ada penelitian yang menyatakan bahwa penelitian di atas tidak sepenuhnya benar. Seperti dikatakan sebelumnya, anak sebelum usia 12 tahun belum terjadi lateralisasi. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus anak di bawah usia belasan yang cedera. Anak yang cedera hemisfer kirinya dapat memperoleh bahasa seperti anak yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun mampu untuk melakukan fungsi bahasa. Ada beberapa ketidakmampuan manusia untuk berbahasa karena kerusakan organ otak. Ketidakmampuan berbahasa disebut patologi bahasa. Ada 3 masalah utama dalam patologi bahasa yang dibahas, yaitu disleksia, afasia, dan bahasa orang tunarungu. Sistem penggunaan bahasa pada manusia terdiri dari beberapa subsistem, yaitu speak recognizer, sentence analyzer, sistem konseptual, generator kalimat, dan artikulator. Kelima subsistem ini mempunyai hubungan dengan kamus mental. Di dalam otak, semua subsistem berkaitan satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, yang disebut sistem penggunaan bahasa. Gagasan otak kiri dan kanan membantu merumuskan rentetan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang berguna bagi pembelajaran bahasa. Berikut adalah peran neurolinguistik dalam pengajaran bahasa. Misalnya, menggunakan bimodalitas neurolingis untuk menganalisis bagaimana berbagai metode pengajaran bahasa gagal, yakni karena terlalu condong kepada proses otak kiri. Metode-metode lama di kelas bahasa tak cukup merangsang proses otak kanan. Cabang penelitian neurolinguistik yang berfokus pada peran belahan otak kanan dalam pembelajaran bahasa kedua. Obler mencatat bahwa dalam pembelajaran bahasa kedua ada partisipasi penting belahan kanan, dan partisipasi ini aktif dalam tahap awal pembelajaran bahasa kedua. Partisipasi ini didefinisikan sebagai strategi-strategi pemerolehan. Obler merujuk ini pada strategi penebakan makna dan penggunaan ujar Fry sebagai contoh-contoh aktivitas otak kanan. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa pada anak dan ragamnya. Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak, selain perkembangan lain seperti perkembangan motorik kasar, perkembangan pemecahan masalah visual motorik yang merupakan gabungan fungsi penglihatan dan motorik halus, serta perkembangan sosial. Perkembangan bahasa sering menjadi tolak ukur tingkat intelijensi anak, meskipun pada hakikatnya perkembangan seorang anak merupakan suatu kesatuan utuh dan saling melengkapi. Artinya, seorang anak tidak dapat dikatakan cerdas jika dia hanya bisa memecahkan masalah fisiomotor dan fasih berbahasa tanpa diimbangi kemampuan bersosialisasi. Fungsi berbahasa merupakan fungsi yang paling kompleks di antara seluruh faset perkembangan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Indikator perkembangan bahasa ini meliputi fungsi reseptif, yaitu kemampuan anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seorang, terhadap kejadian lingkungan sekitarnya, mengerti maksud mimik dan suara, dan akhirnya kata-kata dan fungsi ekspresif, yaitu kemampuan anak mengutarakan keinginannya dan perkiraannya. Fungsi ekspresif ini dipengaruhi fungsi reseptif dan merupakan kemampuan yang lebih kompleks, mengingat anak memulai dengan komunikasi preverbal, dilanjutkan komunikasi dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan pada akhirnya dengan menggunakan kata-kata atau komunikasi verbal. Pada awalnya, hubungan antara bahasa dan otak ditandai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Hal ini dikemukakan oleh Edwin Smith, ilmuwan Amerika yang menemukan lembar papirus pada tahun 1862 yang menyebutkan adanya 48 kasus yang terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi. Kasus ke-22 menjelaskan tentang kerusakan otak akibat cedera kepala yang mengakibatkan hilangnya kemampuan berbicara. Inilah yang pada akhirnya disebut apasia dan diastria. Istilah terakhir mengacu kepada kemampuan mengartikulasikan ucapan akibat gangguan neuromotorik berbicara.
Perihal bagaimana otak manusia menghasilkan dan memproses bahasa dikaji dalam neurolinguistik sebagai perkembangan dari psikolinguistik. Dalam hal ini, yang perlu diangkat bukanlah perbedaan pengaruh otak kanan dan otak kiri pada perilaku manusia, melainkan bagaimana secara anatomis hemisfer kanan dan kiri bekerja sama dalam mengolah informasi kebahasaan. Inilah yang menjadi fungsi utama korpus. Selain itu, dalam neurolinguistik telah dikaji bahwa kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh kemampuan otak memproses informasi. Sebagaimana yang dibuktikan dalam beragam afasia, kemampuan berbahasa lebih banyak dipengaruhi hemisfer kiri. Namun, dari beberapa bukti keberhasilan operasi otak, ternyata dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbahasa dan berbicara tidak mutlak terpusat pada satu area sisi otak. Pada anak kecil awalnya perasaan dari salah satu hemisfer, baik itu kanan maupun kiri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.